Sudah siap semuanya? Halo, kita mulai pembelajaran hari ini, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Yuk, kita berdoa dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung saja. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mawaris. Oke. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan pembiasaan ini Allah selalu memudahkan dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wa in kunna nisa'un fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, dari setelah kita tadi literasi sebentar, membaca Quran surat apa tadi ya? Membaca Quran surat An-Nisa ayat 11, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengertian ilmu waris. Istilah waris dalam bahasa Arab berasal dari kata miras. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Nah, kemarin kita sudah pernah diskusi tentang ini. Ada yang menanyakan tentang harta pusaka, harta mawaris, harta waris, kemudian harta peninggalan. Nah, harta waris yang dibagikan kepada ahli waris adalah yang mana harta tersebut sudah dikurangi untuk biaya pemakaman, pengurusan jenazah, kemudian melunasi hutang pewaris, dan nadar dan sebagainya. Nah, macam-macam waris yang sudah disebutkan tadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang tadi sudah kita baca ayatnya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2:1. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anaknya perempuannya itu 2, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan.
Tapi jika hanya mempunyai anak perempuan satu saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, maka kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi untuk pembagian warisan itu memang sudah dibagi di dalam Al-Quran. Lanjut. Nah, untuk yang ayat 12, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika si istri meninggal dunia, maka suami akan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Tapi jika tidak mempunyai anak. Tapi jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menyantun. Jadi pembagian waris yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi itu sudah tertulis. Jadi kita tinggal menjalankannya saja. Lanjut. Nah, sekarang ada pihak-pihak yang mendapat warisan. Ada dua pihak yang mendapat warisan, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Dari pihak laki-laki itu ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, mbah buyut dan seterusnya, tapi yang kakek, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, ini berarti keponakan ya. Kemudian paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah. Bentar. Mana tadi ya? Kemudian suami. Nah, dari pihak perempuan ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. Nah, ini tadi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Nah, yang dapat hanya cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, ibu, yang keempat nenek dari bapak sampai ke atas, nenek dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, yang terakhir istri. Nah, jika semua unsur warisan masih ada, maka yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak mendapatkan warisan. Maksudnya, tadi kan sudah ada ahli waris dari pihak laki-laki, ahli waris dari pihak perempuan. Nah, jika suami atau istri, kemudian anak laki-laki maupun anak perempuan, kemudian ibu,
bapak kok ada, maka yang berhak mendapatkan hanya ini tadi. Suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, terus saudara, cucu dan sebagainya itu tidak mendapatkan. Sampai di sini paham? Halo? Ya, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ada kelompok ahli waris, yaitu ada zawil furud, ada asobah. Zawil furud adalah ahli waris yang sudah ada jatah pembagiannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kayak tadi, ada setengah, sepertiga, seperempat, 2/3, 1/6, 1/8. Itu sudah ditentukan. Sedangkan asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta yang dapat diperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Jadi setelah nanti dibagi yang asobah itu sudah pasti anak laki-laki itu sudah pasti asobah. Nah, anak laki-laki mendapatkan sisa jika sudah dibagi suami atau istri, kemudian bapak atau ibu. Nah, untuk anak perempuan bagaimana? Jika anak perempuan itu ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan asobah dibagi nanti 2/1. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah jika dia sendiri, jika dia ada 2 atau lebih, tadi sudah ada bagiannya kayak tadi itu. Selanjutnya, zawil furud yang mendapatkan jatah setengah anak perempuan tunggal. Jika dia anak perempuan, satu-satunya anak perempuan, maka otomatis dia mendapatkan setengah. Kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Misalkan saya meninggal dunia, saya punya anak laki-laki, cucu perempuan saya hanya satu saja, cucu saya satu saja, dan perempuan, maka dia mendapatkan jatah setengah. Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. Saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak, suami jika tidak ada anak atau cucu. Nah, lanjut. Kemudian mendapatkan jatah sepertiga, ada ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu, 2 orang saudara perempuan atau lebih, seibu jika tidak ada ayah dan ibu. Jika tidak ada ayah dan anak. Yang mendapat 1/4, suami jika ada anak atau cucu. Misalkan saya meninggal dunia, saya punya anak, saya punya cucu, maka suami saya mendapatkan jatah 1/4. Istri, begitu. Di bawahnya istri jika tidak ada anak cucu. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak saudara laki-laki. 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Kemudian yang mendapatkan jatah 1/4, bapak jika tidak ada anak cucu, kakek jika tidak ada anak cucu, ibu jika tidak ada anak cucu, nenek jika tidak ada anak cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang, saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Kemudian yang mendapatkan jatah 1/8, istri jika ada anak atau cucu. Jadi misalkan suami saya meninggal, kalau saya punya anak atau saya punya cucu, maka saya hanya mendapatkan jatah 1/8. Nah, kemudian jatah 2/3, 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki. Nah, jadi jika ada tadi misalkan saya meninggal dunia, saya punya anak perempuan, kalau satu dia mendapatkan setengah, kalau anak saya ada 2 orang perempuan, itu maka dia mendapatkan 2/3, 2 perempuan atau lebih. Misalkan anak saya hanya 2 atau 3 atau 4 perempuan semua, maka 2/3 dibagi jumlah anak saya. Ini dulu, paham? Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga ada 2 saudara perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki. Nah, asobah. Asobah
Asobah binafsi adalah asobah ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris lainnya. Siapa saja sih asobah? Ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, sekandung, sebapak, anak laki-laki, dari saudara laki-laki sekandung, sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki, paman sekandung, anak laki-laki, paman sebapak, lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. Maksudnya, misalkan saya budak, terus saya diperdekakan oleh tuan saya laki-laki, nah itu dia juga mendapatkan asobah, boleh bagiannya. Kemudian selanjutnya ada asobah bighairi, yakni ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lainnya. Siapa? Anak perempuan yang tertarik anak laki-laki. Yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka anak perempuan ikut asobah dari anak laki-laki, yaitu sisa yang kemudian dibagi 2:1. Tadi kan anak perempuan sudah dibagi, ada yang setengah, ada yang 2/3, tapi anak perempuan ada kalanya dia menjadi asobah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara laki-laki sekandung. Nomor 2 belum, cucu perempuan dari anak laki-laki yang tertarik cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara laki-laki sebapak. Sama maksudnya. Kalau tidak ada ahli waris utama tadi itu. Kemudian ada asobah ma'al ghair, yakni ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Saudara perempuan sekandung atau lebih bersama dengan anak cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang atau lebih. Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih. Nah, ada ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan hajib hirman maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya hajib nukson. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kayak tadi ahli waris sudah disebutkan, ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan. Tapi kalau sudah ada zawil furu, ahli waris yang tadi ada suami atau istri, ada anak, ada bapak, ada ibu, maka ahli waris yang lain itu tidak mendapatkan atau hanya mendapatkan sebagian saja. Itu namanya hajib. Kalau mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau dikurangi jatahnya karena hajib. Bapak bisa menjadi hajib bagi kakek atau anak bisa menjadi hajib bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak, dan ibu. Anak, suami, istri, bapak, dan ibu ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, kalau hajib itu yang menghalangi, kalau mahjub adalah yang terhalangi. Paham ya? Paham bedanya hajib sama mahjub? Oke, tenan? Paham tenan? Beda antara hajib dengan mahjub ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ada kasus. Seorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman, dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebanyak 240 juta. Bagaimana cara pembagian harta yang ditinggalkan sang mayat? Nah, harta warisan 240 juta ini, karena di sini tidak dituliskan hutang, kemudian untuk biaya pemakamannya tidak disebutkan, maka yang bisa dibagi memang 240 juta. Nah, kalau yang meninggal dunia itu adalah seorang suami atau seorang istri, maka selain hutang dan pembiayaan, nadar, terus yang lain, itu ada juga yang disebut dengan harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang dihasilkan bersama, harta yang dihasilkan saat bersama. Beda misalkan saya dulu menikah dengan suami saya sudah dikasih warisan oleh orang tua saya, itu berarti hak saya. Tapi
ketika saya sudah menikah dengan suami saya bekerja, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya motor, punya tabungan, itu yang disebut dengan harta gono gini. Nah, sebelum disebut dengan harta warisan, itu dibagi dua dulu. Namanya harta gono gini, dibagi dua. Misalkan seluruh harta saya itu yang harta gono gini 240 juta, itu berarti dibagi dua dulu. Maka harta yang bisa dibagi adalah 120 juta ditambah dengan warisan yang saya dapatkan dari orang tua saya, itu yang disebut dengan harta warisan. Sampai di sini paham? Sampai di sini. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana cara pembagian hartanya? Nah, sebelum kita membagi, maka kita sebutkan dulu siapa sih ahli warisnya. Kita tulis di sini. Ahli warisnya adalah istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Kemudian seorang ibu, paman, ada nenek. Nah, yang istri mendapat 1/8. Kenapa dia mendapat 1/8? Karena ada anak. Nah, anak laki-laki sudah pasti asobah. Satu anak perempuan sakjane iki nek misalkan tidak ada anak laki-laki dia dapat setengah, atau dia 2 perempuan atau lebih dia dapat 2/3. Tapi karena ada anak laki-laki dia ketarik jadi asobah bil ghair. Karena ditarik dari anak laki-laki. Kemudian ibu 1/6, paman mahjub, nenek juga mahjub, paman mahjub karena ada anak laki-laki, nenek mahjub karena ada ibu. Kemudian selanjutnya pembagiannya 1/8 dikali 240 juta. Bagiannya 30 juta. Ini bagiannya siapa ya? 1/8 tadi? Istri. Kemudian kita cek. Istri bagiannya 1/8. Maka 1/8 dikalikan harta peninggalan yaitu 240 juta, maka dia mendapatkan bagian 30 juta. Yang 1/6 bagiannya siapa? Ibu ya. 1/6 dikali 240 juta, maka 40 juta ini bagiannya ibu. Nah, sisa dari 240 juta dikurangi 30 dikurangi 40 adalah 170 juta. Ini adalah bagiannya anak laki-laki dan anak perempuan. Karena tadi ada anak laki-laki bagiannya 2/1, maka ini dibagi 3. Karena anak perempuannya 1, anak laki-lakinya 1 ya. Ini dibagi 3. 170 dibagi 3. Yang 2 untuk anak laki-laki yaitu sebesar 56 ya, 50 yang 2/3 itu untuk anak laki-laki yaitu 113.340. Yang anak perempuan 1/3-nya yaitu 56.666. Kemudian sampai di sini paham untuk pembagiannya? Cara membagi? Paham tenan? Yang lain gimana? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ada kasus lain? Contoh lain? Oh, sudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah hikmah hukum waris. Kenapa ada hukum waris? Yang pertama adalah menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasul. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris, mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup, membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil, mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghamburkan amanah Allah berupa harta benda. Jadi kenapa kok mendadak warisan dibagi ada hukumnya tuh? Yang pertama, kepentingan mayit itu supaya diutamakan lebih dahulu. Kemudian yang kedua,
manusia itu supaya tidak rakus karena sudah dibagi bagiannya. Kemudian tidak ada perang saudara, gara-gara pembagian waris merasa tidak adil, kemudian saling membunuh. Nah, itu. Sebenarnya ada lagi yang harus kita terangkan, sudah saya kirim di file PDF, ada siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak berhak. Kenapa dia tidak berhak? Ada juga di PDF yang sudah saya kirim ya. Nah, kemudian sampun, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ada yang ditanyakan? Ayo kita buka voice-nya sama apa namanya kameranya. Nanti saya screen dulu. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ayo dong, dibuka voice-nya ya semuanya. Rame enggak apa-apa? Halo. Halo, halo. Halo. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.